Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Asari Subarani. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Stambuk 2021. Saya akan melakukan reaction video terhadap sebuah video yang ada di YouTube yang berjudul Pahlawan Bangsa yang Tidak Diakui. Video ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Analisa Wacana. Hey ho Pop Gengs. Pada 2021 kemarin setidaknya udah ada nih 180 pria dan 15 wanita yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Nama terbaru di jajaran pahlawan ada Pak Umar Ismail dan Raden Arya Wangsakara. Namun, walaupun angka ini sudah hampir menyentuh 200 orang, masih banyak lagi sosok pejuang lainnya yang tidak dimasukkan dalam data pahlawan nasional. Padahal, andilnya bagi Indonesia itu sangatlah besar. Sosok selanjutnya datang dari tanah Sumatera, yaitu Mangaraja Hezekiel Manulang. Sosok yang satu ini merupakan pahlawan era baru bagi masyarakat Batak. Pria yang lahir pada 20 Desember 1887 ini memang tidak ikut mengangkat senjata berperang melawan Belanda. Namun beliau dikenal sebagai wartawan paling berani yang pernah ada di Indonesia. Dalam sepak terjangnya sebagai wartawan, Mangaraja Manulang merilis 5 surat kabar yang terus menekan penjajah Belanda. Ada yang versi bahasa Indonesia, ada juga versi khusus bahasa Batak. Isu yang terus diangkat dalam ulasannya adalah isu perampasan tanah masyarakat yang dilakukan pihak Belanda. Biasanya lahan yang diambil bakal langsung jadi perkebunan sawit seperti apa yang dilakukan VOC di Sumatera Timur. Saking kritisnya atas hal tersebut, aksi boikot adalah hal biasa bagi dirinya. Bahkan Mangaraja Manulang pernah dipenjara oleh Belanda sebanyak 3 kali. Namun itu semua malah menambah kobaran api perjuangannya. Bahkan pada tahun 1910, pria yang tutup usia pada 20 April 1979 ini mendirikan 7 sekolah di tanah Jawa untuk membibit akademisi yang tidak berada di bawah Belanda. Dia bahkan berani menurunkan biaya pendidikan hingga tinggal 25 sen. Dengan semua perjuangannya ini, Mangaraja Manulang memang pantas duduk sebagai pahlawan nasional. Semoga saja pengajuan namanya sebagai pahlawan nasional pada Maret 2022 kemarin dijawab dengan pengakuan. Dikutip dari Kompas.com, seorang tokoh diangkat menjadi pahlawan nasional memiliki syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah sekarang, yaitu wilayah NKRI. Yang kedua, berjasa terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Dan yang keempat, tidak pernah dipidana penjara. Nah, dari video yang kita tonton tadi yang berjudul Pahlawan Bangsa yang Tak Diakui, salah satu tokohnya yaitu Tuan Mangaraja Hezekiel Manulang. Kenapa ya Tuan Mangaraja Hezekiel Manulang tak diakui sebagai pahlawan nasional? Padahal beliau sangat berjasa di masa kolonial. Tuan MH Manulang berjuang secara konsisten sejak tahun 1906 menentang kolonialisme di tanah Batak. Baik itu lewat media yang didirikannya seperti Sinondang Baru dan Suara Batak. Di video yang kita tonton juga dikatakan bahwa Tuan MH Manulang mendirikan 7 sekolah di tanah Jawa dan bahkan berani menurunkan biaya pendidikan hingga tinggal 25 sen. Lantas, mengapa beliau belum diakui sebagai pahlawan nasional, sedangkan dia sudah layak disebut sebagai pejuang? Seperti yang dikatakan Profesor Itzwan Ashari sebagai Ketua LPPM Unimed yang dikutip dari sumut.go.id, bahwa selain pejuang agraria, tokoh pers, Tuan MH Manulang juga pejuang yang humanis dalam bidang emansipasi perempuan. Tetapi, jika kita lihat syarat-syarat seorang tokoh diangkat menjadi pahlawan nasional, salah satunya adalah tidak pernah dipidana penjara seperti yang kita bahas di video reaction yang awal. Sedangkan di video yang kita tonton, kita lihat tadi, dikatakan bahwa Tuan MH Manulang pernah dipenjara oleh Belanda sebanyak 3 kali karena tulisannya yang menentang Belanda. Yang pada saat itu, Belanda menerapkan kerja rodi kepada orang-orang Batak dan tindakan itu dikritik oleh Tuan MH Manulang di surat kabar yang diterbitkannya. Nah,
dapat kita simpulkan bahwa Tuan M.H. Manulang dipenjarakan bukan karena berbuat kejahatan, korupsi, dan membuat keributan. Justru, dia dipenjara karena memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya orang-orang Batak. Lantas, apakah hal tersebut menjadi salah satu alasan Tuan M.H. Manulang tidak diakui sebagai pahlawan nasional, atau mungkin ada syarat lain? Semoga Tuan M.H. Manulang bisa diakui sebagai pahlawan nasional. Memang, di tahun 2022, Tuan M.H. Manulang sudah diusulkan untuk diakui sebagai pahlawan nasional, di mana tim pengusul yang terdiri dari Pusat Studi Humaniora LPPM Unimed, perwakilan dari unsur TNI, kepolisian, pejuang akademisi, dan juga sejarawan. Semoga beliau bisa diakui sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa untuk kemerdekaan Indonesia dan sangat berjuang untuk membela tanah Batak.